Menpora Zainuddin Amali sekaligus Ketua Pelaksana F1 Powerboat Lake Toba 2023 tiba di race venue untuk memantau pelaksanaan F1 Powerboat. Berikut ini wawancara jurnalis Kompas TV Rininta Niken bersama juru kamera Ian Faris untuk mengupas secara lengkap dan harapan pemerintah terkait pengembangan sport tourism di Indonesia. F1 Powerboat Lake Toba 2023 memasuki sesi latihan bebas kedua. Hasilnya Jonas Andersen yang tergabung di tim Swedia mampu memecahkan rekor dengan menempuh satu lap tercepat kurang dari 1 menit. Posisi kedua ditempati Sean Torrente yang merupakan pebalap tim Abu Dhabi, disusul pebalap wanita satu-satunya asal Norwegia Marit Stromoy. Namun disayangkan cuaca cerah yang berada di Danau Toba saat ini ternyata tidak bersahabat untuk menjalani sesi kualifikasi dan akan diganti hari pada pukul 8 yaitu tepatnya di hari Minggu. Nah, tepat bersama saya saat ini sudah ada Pak Menpora Zainuddin Amali yang meninjau secara khusus venue dari F1 Powerboat 2023. Kita langsung saja ngobrol dengan Pak Amali. Bapak, Assalamualaikum, apa kabar? Salam. Kabar baik, alhamdulillah. Oke, Bapak bagaimana melihat venue F1 Powerboat saat ini, apalagi diketahui saat ini Bapak sebagai ketua pelaksana, Pak, seperti apa? Ya, saya kira situasi yang ada sekarang, khususnya di tempat ini sangat jauh berbeda dengan 1 bulan yang lalu. Bulan Januari saya kesini memimpin rapat koordinasi, belum seperti ini, tetapi beberapa hari yang lalu saya kesini sudah mulai bagus dan hari ini kelihatan betul bahwa memang sudah disiapkan untuk F1 H2O atau F1 Powerboating, tempat membalapnya para pembalap-pembalap dunia yang sudah datang dan bahkan sudah mencoba track ini, dan mereka sudah bahkan ada yang sudah menorehkan waktu ya. Dan mudah-mudahan untuk final racingnya besok itu akan bagus tontonannya, dan kita lihat antusiasme masyarakat luar biasa, berjalan kaki jauh ke tempat lokasi tapi mereka tetap masih bersemangat untuk datang menyaksikan F1 H2O atau F1 Powerboating di Danau Toba ini. Oke, Bapak setelah Mandalika, Pak, lalu nanti ke depan masih ada WSBK juga, Pak. Nah, apakah ini salah satu upaya, Pak, untuk meningkatkan sport tourism? Mungkin bisa Bapak jelaskan secara singkat, Pak? Ya, setiap pelaksanaan balap, apakah itu balap di air seperti powerboating, kemudian balap di daratan seperti MotoGP Mandalika, Superbike dan lain sebagainya, rally dan sebagainya, itu selalu sangat berkaitan erat dengan sport tourism. Karena olahraga ini mendatangkan penonton, turis, baik dalam negeri maupun dari mancanegara, dan tentu dampak secara ekonomi itu sangat luar biasa dirasakan, terutama untuk daerah penyelenggara. Nah, kita berharap F1 H2O atau F1 Powerboating ini akan berlangsung secara kontinu di tempat ini, sehingga para turis yang akan datang ke sini akan melihat secara langsung bagaimana Danau Toba, keindahan Danau Toba. Danau Toba menjadi tempat race untuk F1 Powerboating yang menurut saya sangat indah, karena saya sudah pernah menyaksikan di tempat lain, tentu lebih indah di Danau Toba. Bapak, apakah ada harapan, Pak, mungkin ke depannya kita tidak hanya menjadi tuan rumah saja, namun nantinya akan ada pebalap dari Indonesia yang bisa tergabung di F1 H2O ini, dilengkapi dengan prasarana dan juga sarana yang memadai, seperti apa, Pak? Ya, saya kira kepercayaan dari Federasi Internasional F1 H2O ini luar biasa. Kita hari ini tidak punya pembalap. Kita hari ini belum punya federasi nasional, tetapi sudah dipercayakan. Tentu ini menjadi pemicu untuk kita mempersiapkan federasi nasionalnya, yang sekarang ini saya sudah minta tolong kepada IMI untuk bagaimana mempersiapkan itu dan sekaligus mempersiapkan pembalapnya. Kan tidak mungkin kita terus-terusan hanya menjadi tuan rumah, sementara kita tidak punya pembalap. Jadi harapan saya itu IMI dan seluruh stakeholder F1 H2O akan bersama-sama untuk mendorong supaya Indonesia punya federasi nasional F1 H2O dan juga punya pembalap
di masa-masa akan datang. Kalau seperti itu, terima kasih atas waktunya Pak Menpora Zainuddin Amali. Silahkan untuk melanjutkan agendanya hari ini. Dan tentu saja kita masih menunggu sesi kualifikasi yang akan digelar pada pukul 8 pagi tepatnya di hari Minggu dan dilanjutkan pada final race. Sebagai informasi saat ini sudah ada Menpora Zainuddin Amali, Menteri BUMN Erick Thohir dan juga Menparekraf Sandiaga Uno yang bisa kami laporkan dari sini. Rini Taniken, Ian Faris, Kompas TV, Kabupaten Toba, Sumatera Utara.